Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah salat subuh yang saya hormati, pada pagi hari ini kita ingin membahas tentang hal-hal yang menyehatkan, bukan membahas penyakit, tapi semuanya juga terkait dengan penyakit. Jadi bahasanya sederhana, yaitu kenapa ada garam beriodium. Iodium yang dimaksud di sini yang jelas bukan iodium yang biasa disebut sehari-hari, di mana iodium untuk cuci luka atau tanaman iodium katanya, bukan itu. Tapi iodium dalam arti zat kimia yang jumlahnya hanya sedikit tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena kalau tanpa iodium itu akan berakibat gangguan fisik maupun mental kepada kesehatan kita. Itu yang disebut dengan iodium. Maka itu ada garam beriodium. Itu rekomendasi dari WHO agar masyarakat menjadi tumbuh sehat dan mental maupun fisiknya. Jadi di mana ada iodium? Iodium itu sebenarnya ada di air tanah, di tanah dan air tanah ya. Di air tanah. Jadi kalau kita punya sumur, kita punya itu, di situ ada iodium. Tapi yang banyak itu di air laut. Jadi iodium itu yang banyak di air laut. Oleh karena itu makanan yang berasal dari laut itu banyak mengandung iodium. Makanan yang berasal dari laut itu banyak mengandung iodium. Semakin tinggi posisi tanah, semakin rendah iodiumnya. Jadi kalau kita ke gunung, jadi tanah di gunung dan air di gunung itu rata-rata kadar iodiumnya semakin rendah. Tanah yang sering kena banjir iodiumnya juga rendah. Jadi yang sering kebanjiran seperti di sini, mungkin seperti di Sindir, di mana itu yang sering banjir, itu iodiumnya jadi rendah. Oleh karena itu betapa pentingnya air tanah, air laut, makanan dari laut itu yang berisi iodium. Kemudian alasan ada garam beriodium. Kenapa kok garam yang beriodium? Kok bukan makanan yang lain gitu ya? Iodium ini termasuk salah satu jenis mineral yang tadi saya jelaskan dibutuhkan oleh tubuh. Kebutuhan hanya sedikit tetapi harus ada. Oleh karena disebut dengan mikronutrien. Jadi zat makanan yang mikro, hanya sedikit butuhnya. Jika tubuh kurang iodium, akibatnya luar biasa, pengaruh kualitas generasi. Oleh karena itu pemerintah membuat garam beriodium agar generasinya menjadi baik, tidak hancur generasinya ya. Iodium ditambahkan ke garam, semua orang butuh garam. Makanya itu yang ditambahi itu garam, bukan daging, bukan apa. Karena garam itu dibutuhkan oleh semua orang. Makanya yang diberi iodium, yang istilahnya difortifikasi, dikayakan dengan iodium itu adalah garam. Agar dari lapisan yang paling bawah dengan lapisan atas itu butuh semua. Akibat kurang iodium atau lebih iodium ya. Kalau kurang iodium namanya istilahnya GAGI, gangguan akibat kurang iodium. GAGI ya. Ini salah satu bentuk kurang gizi. Jadi kalau kurang iodium itu kurang gizi. Termasuk, tapi gizinya gizi mikro tadi. GAGI secara umum mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan kecerdasan. Jadi pertumbuhan dan kecerdasan bisa terganggu, termasuk mental dalam hal ini, terutama anak dan remaja terutama. Jadi kalau kurang iodium itu bisa mengganggu pertumbuhan dan mengganggu mental, kecerdasan.
Kelebihan yodium, nah ini ada penyakitnya namanya hipertiroid, ada penyakit lain ya. Jadi kalau kelebihan, kekurangan atau kelebihan itu juga tidak baik. Yang baik yang tengah-tengah, tidak lebih tidak kurang, tapi cukup ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kaki, hal-hal yang mempengaruhi gangguan kurang yodium itu diantaranya kurang asupan makan yang beriodium. Jadi makanan yang beriodium, makanan yang dimakan yodiumnya memang kurang. Itu tingginya konsumsi zat goitrogenik. Zat goitrogenik itu makanan yang menghambat penyerapan yodium. Menghambat penyerapan yodium. Ini ada beberapa makanan ya. Menghambat penyerapan yodium. Adanya blokade yodium. Jadi memang ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan yodium itu tidak bisa diserap dengan baik. Polusi. Makanya jangan gemar membuat polusi. Polusi itu juga bisa menghambat yodium. Makanya itu dari sisi lain kita kalau di kota-kota besar ada pengumuman kadar ini sekian, kadar ini di papan di jalan-jalan itu. Maksudnya agar kita mengendalikan polusi. Polusi perlu dikendalikan. Termasuk polusi terhadap tanah. Oleh karena itu tidak boleh membuang sampah di sembarang. Nah, karena sampah bisa membuat polusi tanah akan membuat yodium tanah menjadi tidak terkandung lagi gitu. Kekurangan protein bisa, dan penyakit-penyakit infeksi tertentu. Nah sekarang resikonya gimana? Resiko tinggi, rentan yodium ini resiko tinggi. Jadi orang-orang yang sangat berisiko untuk kurang yodium diantaranya WUS. WUS itu bukan PT WUS, tapi wanita usia subur. Jadi wanita-wanita yang usianya subur, siap-siap mempunyai anak dan sebagainya itu rentan untuk kurang yodium. Balita juga begitu, anak juga begitu. Jadi beda ya, balita itu di bawah 5 tahun, kalau anak ini sudah usia sekolah dan sebagainya itu. Ini rentan. Kelompok rentan itu kalau risiko tinggi, kelompok rentan usia-usia produktif ya, seperti kebanyakan dari kita di sini banyak usia produktif. Tapi kalau saya sudah tidak termasuk mungkin ya, usia lansia, kebanyakan lansia. Tapi yang produktif itu juga termasuk yang rentan. Biasanya antara usia produktif itu sekitar usia kerja sampai dengan ya usia pensiun. Usia kerja sampai usia pensiun itu usia produktif ya. Gambaran kaki. Nah, gambaran gangguan kurang yodium yang paling mudah itu gondok. Besar gondok ya. Gondok itu kalau sering dikatakan sebagai puncaknya gunung es. Gondok itu. Jadi kalau gunung es itu yang kelihatan cuma sedikit di atas permukaan laut ya, tapi yang besar di bawah. Makanya itu ceritanya film Titanic itu nabrak gunung es karena yang di bawah itu besar, jadi tidak kelihatan. Jadi gondok itu hanya sesuatu yang kelihatan kecil di atas, tapi yang di bawahnya yang tidak kelihatan akibat kurang yodium itu banyak dan besar sekali. Di antaranya pembentukan sel darah merah. Ini kalau kurang yodium akan terganggu. Pertumbuhan dalam arti pertumbuhan badan. Jadi kerdil orang itu. Mohon maaf, mungkin contoh yang paling nyata itu kalau kurang yodium yang kerdil itu, mohon maaf, itu daus. Daus itu contohnya, daus itu. Itulah contoh yang nyata bahwa kurang yodium itu seperti itu jadinya. Jadi betapa apa ya, kita sangat-sangat menyayangkan kalau sampai ada yang kurang yodium dan semua anak-anak banyak yang seperti daus seperti itu. Stunting agak beda. Nah, ada beda, stunting agak beda lagi. Stunting itu karena banyak faktor yang lebih luar, gizi-gizi yang lain. Tetapi kalau ini spesial yodium yang seperti daus itu ya. Reproduksi kesuburan menurun. Jadi kalau ada yang tidak subur, artinya dalam arti tingkat kemandulan. Jadi yodium itu bisa mempengaruhi tingkat kemandulan. Mandul ya.
Kognitif, kemampuan belajar, IQ-nya menurun. Jadi orang yang kurang yodium IQ menurun. Kalau IQ-nya sebelumnya 150 menurun dari 140 tidak apa-apa. Kalau sebelumnya hanya 100 turun jadi 90, wah walau alam itu jadinya. Atau yang 90 jadi turun jadi 80. Nah, ini IQ-nya menurun. Kinerja atau performa otak juga menurun. Jadi secara umum karena kecerdasan, kinerja otaknya juga menurun. Mental, gangguan penurunan perkembangan mental. Jadi mental itu banyak. Jadi termasuk kita kemampuan bersosialisasi, kemampuan untuk beradaptasi dan sebagainya, itu adalah terkait dengan mental. Jadi beberapa kesehatan mental, kesehatan fisik termasuk IQ itu dipengaruhi oleh yodium. Kekurangan yodium ketika dalam janin, masih dalam kandungan, itu bisa mengakibatkan keguguran. Jadi bayinya tidak sampai matang, tidak sampai matur, tapi gugur duluan. Atau lahir mati, begitu lahir meninggal. Atau bisa karena cacat bawaan, bikin cacat bawaan. Kematian bayi di bawah usia 1 bulan. Nah, kekerdilan, mau contohnya Daus, kekerdil, ya. Daus itu. Kalau bayi kecil, masih bayi kecil, gondok bisa. Kekurangan hormon tiroid. Hormon tiroid ini hormon yang berpengaruh kepada kecepatan proses kimia tubuh. Jadi kalau hormon tiroid ini turun, maka kecepatan proses kimia tubuh itu menjadi lambat. Gangguan kecerdasan akibat pertumbuhan saraf. Jadi, di antaranya ini gangguannya. Pada anak atau remaja, gondok, jelas ya. Kekurangan ini hormon tiroid benar tadi, fungsi mentalnya akan terganggu. Gangguan pertumbuhan, tumbuh itu artinya menjadi tinggi dan menjadi besar itu tumbuh. Pertumbuhannya terganggu. Berkembang itu kemampuan psikologis dan inteligensinya meningkat seharusnya. Jadi kalau kekurangan yodium maka IQ akan terganggu. Tumbuhnya dan berkembangnya terganggu. Pada orang dewasa, gondok di segala komplikasinya, hormon tiroid, gangguan fungsi mental dan kecerdasan. Jadi sangat berpengaruh dengan kecerdasan yang namanya yodium. Garam beriodium harus dikelola dengan benar ya. Jadi walaupun sudah diberi garam yodium, tapi kalau mengelolanya tidak benar, garam yodium itu juga tidak berfungsi, tidak bisa berfungsi maksimal. Harus ditempatkan di tempat yang tertutup rapat. Jadi bukan rapat dulu baru nutup, enggak, tapi ini tempatnya rapat ya. Garam yodium harus ditempatkan di tutup yang rapat. Jangan dibiarkan terbuka. Yodiumnya akan lari semua. Tidak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi menaruhnya kalau ditaruh sinar matahari, yodiumnya juga lari. Tidak boleh dekat dengan sumber panas. Nah, jadi kalau di dapur garamnya tidak boleh didekatkan dengan kompor dan sebagainya. Ini jika digunakan untuk memasak tidak dipakai untuk melumatkan bumbu. Jadi untuk ngocek-ngocek itu biasanya garamnya ditaruh situ ya percuma nanti. Tidak dimasukkan pada makanan yang panas. Nah, biasanya kalau ibu-ibu kalau masak sayurnya panas-panas dimasukkan garamnya, yodiumnya lari semua itu. Tidak digunakan untuk sayur yang rasanya asam. Jadi kalau masak yang sayur asam dan sebagainya, garam yodiumnya hilang, bereaksi dengan asamnya. Nah, idealnya dipakai sebagai garam meja. Garam meja bukan untuk menggarami meja, tapi garamnya ditaruh di meja, ketika mau makan baru ditambahkan sedikit sesuai dengan kebutuhan. Yang tekanan darah tinggi tidak boleh banyak-banyak. Nah, jadi ditaruh di meja garam itu, karena
rekomendasinya garam beriodium ini hanya boleh ditambahkan pada makanan panas yang kira-kira tingkat panasnya 40 derajat. Di atas itu tidak boleh. Jadi hangat-hangat kuku itu boleh ditambahkan. Tapi kalau panas, waktu ngalkal itu tidak boleh. Pemberian garamnya itu setelah matang. Iya. Setelah masak, dibiarkan agak anget-anget, sudah anget itu baru ditambahkan garamnya. Tapi jangan yang pada sayur asem. Nah, sayur asem sekali. Nah, ini contoh-contohnya garam beriodium. Di antaranya gambar-gambar ini ada garam beriodium semua. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, maka iodiumnya akan lari pontang-panting sendiri. Jadi tinggal garamnya, iodiumnya hilang. Makanya itu mengelolanya mesti dengan benar, garam iodium. Nah, ini contoh-contoh. Ini yang normal sekian, ini hanya sekian tingginya, misalkan. Yang kerdil tadi ya. Ini kalau gondok, ini yang belum kelihatan, hanya kelihatan kalau dia tertentu. Ini yang sudah kelihatan besar. Ini kalau dari samping. Nah, ini yang normal, ini yang gondok. Nah, gambarnya gitu kan. Jadi ini sudah kelihatan dari jauh kelihatan. Kalau ini kalau tidak dari dekat tidak kelihatan ini. Dari samping baru kelihatan ini. Layar-layar gondok ya. Makanya itu makanan laut itu penting, tapi cara masaknya juga penting, gimana caranya ya. Mungkin begitu, hanya sedikit, moga-moga bermanfaat untuk kita semua dalam rangka membangun generasi kita, agar generasi kita bisa berkualitas. Salah satu sudutnya adalah kita mengelola asupan iodium dengan benar. Mungkin demikian. Mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan, monggo. Rasa dari iodium itu apa selalu asin? Iodium tidak ada rasanya, tergantung dari makanan yang ditempeli. Jadi kalau misalkan ditempelkan di daging bisa, ditempelkan di garam, ditempelkan di biskuit bisa. Tapi karena yang dibutuhkan masyarakat dari lapisan bawah sampai lapisan atas itu adalah garam, maka secara murah dan secara mudah iodium itu ditempelkan pada garam, sehingga semua masyarakat akan bisa. Cuman ya itu tadi kendalanya, dalam mengelola garamnya itu banyak yang kurang mendapat informasi dengan baik. Jadi pokoknya garam iodium. Jadi kalau kita coba mungkin jalan-jalan ke PT Garam, waktu pengolahan itu ada. Jadi waktu diolah itu disemprot iodium, ada semprotan iodium itu. Semprot iodium, nanti baru di packing. Cairan disemprotkan kepada garam. Ya? Laut. Hah? Yang curah. Ya itu iodiumnya belum ada. Kalau garam-garam yang belum diberi iodium tidak ada. Yang ada iodiumnya itu makanan-makanan yang dari laut, ikan laut misalkan. Itu yang paling bagus, ikan laut itu ada iodiumnya. Cuma cara masaknya juga begitu, hampir mirip-mirip dengan ini tadi. Jadi kalau digoreng itu lebih Kalau yang paling bagus itu dipaes. Tapi asamnya jangan banyak-banyak, jangan diberi asam kalau bisa, dipaes itu. Makanan laut itu dipaes itu yang paling Itu paling bagus sushi. Paling bagus sushi. Sushi apa? Sushi. Wah, sushi makanan Jepang. Iya, itu kan ikan kan di ikan. Iya. Banyak beberapa hal makanan-makanan yang dimakan mentah. Itu misalkan ikan salmon misalkan. Nah, ikan salmon itu dimakan mentah, ikan salmon itu. Bukan almarhum Pak Salmon lain. Ya ada makanan-makanan Jepang, itu makan orang Jepang makanya kan banyak makan ikan laut mentah itu. Ya disitulah. Makanya makanan laut itu kita perlu rekomendasikan karena itu banyak mengandung iodium. Di samping juga omega 3. Berarti kalau masakan laut dari ikan
Ya hilang 100% enggak, tapi berkurang kadarnya. Beda dengan garam yodium. Kalau garam yodium begitu dimasukkan masakan panas langsung lari yodiumnya. Tapi kalau ikan itu masih ada walaupun kadarnya menurun. Yang paling masih banyak bertahan itu yaitu yang di paes itu. Kalau di paes itu masih bagus. Cuma asamnya jangan banyak-banyak, itu aja. Itu kira-kira. Jadi kita perlu dapat informasi yang baik tentang yodium ini agar generasi-generasi kita menjadi generasi yang berkualitas. Salah satunya yodium ini yang menjadi pokok bahasanya. Mungkin begitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua walaupun hanya sedikit. Terima kasih atas segala perhatian ya. Tidak anu kurang jelas. Gondok itu jadi katakanlah gondok itu gini. Sebelum jadi gondok, misalkan kelenjar gondok itu katakanlah seperti buah delima. Ya, buah delima itu terdiri dari butir-butir gitu kan. Nah, butir-butir itu. Nah, kalau gondok butir-butirnya menjadi besar-besar. Ya isinya ya ada cairan, ada ininya, ada cairan, ada yang bukan cairan. Jadi butir-butirnya menjadi besar-besar. Itu yang gondok. Yang normal seperti ya kita ibaratkan sebagai apa namanya? Delima itu, buah delima itu ya seperti itu. Tapi kalau gondok itu menjadi besar-besar butir-butirnya itu. Hanya begitu seperti itu. Jadi ya bukan cairan, bukan apa ya isinya seperti itulah kira-kira. Lain amandel itu di dalam ini. Kalau ini di sini, di luar sini. Nah, di luar sini ya. Kalau gondok itu di sini, tapi kalau amandel di dalam sana, beda. Begitu kira-kira ya. Oke. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila kurang. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.